malam, salam muda berdaya kembali lagi di acara panggung apresiasi 76. Bagaimana kawan-kawan muda Ponorogo memperingati hari menjelang proklamasi 17 Agustus ya. Bertepatan hari ini tanggal 16 Mas Sobi. Bertepatan dengan sidang MPR. Gitu ya. Dan saat ini kawan-kawan Wase pemirsa ya, kita akan mengulas sedikit pengantar daripada film yang akan kita bedah pada hari ini. Tentunya tidak di layar virtual secara langsung, tapi ada di lokasi penyelenggaraan acara. Judul filmnya adalah Berebut Masa Depan. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di gedung MPR yang bisa mengatakan berebut masa depan, tapi anak-anak muda juga bisa berebut masa depan. Cuma dalam hal ini kita akan bincang-bincang sekilas tentang film Berebut Masa Depan. Mas Sobi, terkait dengan Berebut Masa Depan ini sebenarnya film apa sih gitu? Oh baik, sebenarnya film Berebut Masa Depan ini adalah film yang dirilis atau diproduksi oleh Watchdog, Watchdog kolaborasi ya, yang bersama YLBHI. YLBHI kira-kira 2 bulan yang lalu, dan sebenarnya diskusi terkait film ini juga sudah pernah dilakukan secara virtual, secara Zoom bersama teman-teman dari YLBHI. Dan film ini tentunya berbicara tentang masalah-masalah pendidikan. Masalah-masalah pendidikan. Dan sebenarnya jauh sebelum kondisi pandemi seperti saat ini, masalah-masalah yang menyangkut dalam dunia pendidikan kita juga sudah terjadi. Benar. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini yang semakin kompleks, artinya masalah yang kita hadapi. Oke, kalau misalkan kita pengen tahu nih, sebenarnya poin-poin utama, masalah-masalah utama yang coba dikemas oleh film Berebut Masa Depan itu masalah-masalah seperti apa? Seperti yang di awal film nanti akan disajikan terkait masalah orang tua atau yang selaku wali murid juga, yang terkena dampak PHK oleh perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawannya. Dan karena kondisi pandemi juga akhirnya kan perusahaan terpaksa untuk mem-PHK sebagian besar karyawannya, dan itu sangat berdampak bagi orang tua, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi ini kendala besarnya pada biaya juga ya? Iya, sangat menjadi kendala karena ya di dalam, kalau di film Watchdog sendiri kan ini kan lingkup yang diangkatkan di DKI, di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dan di sana banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak usia pelajar yang terancam kehilangan haknya atas pendidikan karena tidak bisa untuk membiayai sekolah. Ini khususnya di dalam ini ya, di sekolah-sekolah swasta yang di sana juga cukup tinggi untuk biaya sekolah swasta. Baik, meskipun film itu latar settingnya ada di Jakarta, tapi untuk kawan-kawan yang di daerah lain juga barangkali merasakan hal yang sama ya? Iya, barangkali merasakan hal yang sama. Ini masih dirasa mahal, apalagi dalam masa pandemi. Kendala yang mahal itu ketambahan lagi dengan tidak adanya pemasukan dari orang tua. Ya, benar sekali. Sebenarnya kalau kita berbicara di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 3 itu kan sudah jelas bahwasanya anggaran ataupun alokasi anggaran untuk pendidikan yang diambilkan dari APBN itu kan 20%. Dan itu sudah diputuskan oleh rakyat, dan bukan hanya APBN tapi untuk daerah. Jadi di setiap daerah itu juga dianggarkan 20% dari APBD. Namun dalam kenyataannya nanti beberapa data terkait hal itu juga akan ditayangkan di dalam film tersebut. Berebut Masa Depan. Hanya 4 daerah yang memberlakukan anggaran 20% tersebut untuk pendidikan. Dan itu di luar Jawa semuanya. Oke. 4 daerah mana saja? Nanti bisa kita lebih jelasnya di bedah film pada kesempatan malam ini nanti. Oke. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan juga terkait dengan film Berebut Masa Depan, Mas. Kira-kira
apa kemudian framing yang ingin dibawakan oleh film Watchdog ini? Film nilai-nilai barangkali. Ya, nilai terus kemudian sebenarnya tujuan pendidikan sendiri kan bukan hanya berorientasi pada nilai. Oke. Akan tetapi kesadaran atas haknya. Nah, itu yang penting. Dan di sini ketika beberapa pemerintah khususnya atau pemerintah daerah khususnya yang tidak memberikan alokasi 20% untuk anak itu kan sebenarnya juga sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Karena sebenarnya sangat minim. Hanya kalau di tahun 2020 kalau tidak salah angkanya sampai 506, sekian triliun. Tapi hanya 2, berapa triliun gitu yang dianggarkan untuk peningkatan kualitas ataupun mutu sarana dan prasarana. Ya, makanya tidak heran ketika banyak sekali institusi pendidikan yang masih kurang dalam hal sarana dan prasarana, kemudian instrumen penunjang yang lainnya. Seperti itu. Itu yang disampaikan oleh film Watchdog ya. Ya. Meskipun kita tahu kawan-kawan semua dalam pidato presiden untuk tahun ini, hari ini itu menyatakan pendidikan kita cukup bisa bertahan di era pandemi, gitu, dengan berbagai solusi pembelajaran daring dan lain sebagainya, gitu. Oke. Untuk film Watchdog yang berebut masa depan, setahu saya itu durasinya tidak sampai 1 jam. Enggak, sekitar 34 menit. 34 menit gitu ya. Kalau boleh untuk merekomendasikan malam ini, nanti biar untuk para pemirsa bisa coba setting sendiri, cari videonya, analisis sendiri, dan kira-kira ditimbang apa yang kemudian menjadi fakta, apa yang kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan kita. Rekomendasinya untuk siapa aja ini film ini, Mas? Tentunya rekomendasi ini untuk semua kalangan ya. Karena saya kira dalam pendidikan itu kan dalam upaya untuk pembangunan manusia, human development, dan saya kira semuanya terlibat dalam masalah pendidikan ini. Bukan hanya guru ataupun aktor pendidikan yang ada di sekolah, melainkan juga kalangan pemuda, kemudian mungkin komunitas-komunitas juga, terus pelajar, agar kita juga sudah kita mengenal atau mengetahui hak kita. Nah, itu sebenarnya. Artinya ini sebuah film yang sangat menarik dan recommended banget buat anak muda, utamanya komunitas, sehingga kita harus segera sadar, bangkit, dan berebut masa depan. Barangkali itu dulu Mas Obi, nanti supaya kita lebih penasaran lagi dan bisa melihat filmnya di layar HP para pemirsa sendiri masing-masing. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam, salam muda berdaya guna.